Ini udah ya? Halo. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati dari Sudirnaker Trans dan Energi Jakarta Barat. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan kue kering dan kue basah di hari ketiga, Bu, ya, untuk Zoom meetingnya. Jadi kita nanti akan lanjut dan akan dipandu oleh Mbak Vika dari OKOC. Saya hanya membuka acara ini aja. Jadi saya berharap ibu-ibu yang di rumah juga siap ya, Bu. Siap kan? Oke. Jadi kita boleh mulai, Mbak Vika, untuk narasumbernya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mewah. Bentar kita masih lagi. Ini hadir di hari ini ada Ibu Nika Sukmawati dari Amara Frozen Food. Sebelum kita mulai paparan materi dari Ibu Nika, mungkin pembukaan terlebih dahulu, Ibu. Silakan audionya di. Halo, tes. Halo, jelas nggak, Mbak? Kayaknya dari sini. Halo. Halo. Coba bilang ngomong aja. Ini kita udah mulai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Yati, kemudian Mbak Vika, dan ibu-ibu semua di sini. Senang sekali bisa bertemu pada hari yang berbahagia ini. Perkenalkan, nama saya Nika Sukmawati, owner dari Amara Frozen Food. Alhamdulillah, saya hari ini insya Allah akan memaparkan materi mengenai pembuatan sosis Solo frozen. Jadi yang biasanya kita siap untuk dimakan, tapi makanan ini sekarang dalam bentuk beku, sehingga bisa lebih mudah dalam penjualannya karena masa simpannya itu lebih lama dan lebih mudah untuk pengirimannya, lebih aman, tidak cepat rusak begitu. Nah, dari ibu-ibu di sini, apakah sudah ada yang berjualan kue-kue atau sudah terbiasa dalam masak-memasak? Semoga nanti pemaparan saya bisa diikuti ya Bu ya, karena ini bahan-bahannya mudah, insya Allah ada di rumah semua. Sebentar, apakah suara saya cukup jelas? Jelas. Alhamdulillah. Oke. Bagaimana Mbak Vika? Apakah perkenalan ini sudah cukup? Maaf Mbak Nike, perkenalan Ya. aja untuk biodata Ibu. Nama Ibu siapa? Sementara Ibu apa? Ini secara autobiografinya aja dulu.
Oke, baik. Nama saya Nike Sukmawati. Domisili saya di Jati Asih, Bekasi. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan dalam mengisi pelatihan ini sebagai mitra dari OKOC juga. Di sini saya selain mengajar juga memang ada usaha sendiri, yaitu produksi aneka macam frozen food. Selain produksi, kita juga memasarkannya langsung, tapi saya semuanya melalui online. Begitu, Bu. Untuk frozen food ini memang banyak sekali jenisnya ya, Bu ya. Ada yang manis seperti donat. Donat itu juga bisa di frozen atau dibekukan. Jadi kita cukup punya kulkas aja, Bu. Kulkasnya yang kalau belum ada freezer khusus, pakai kulkas biasa aja yang bagian atasnya yang untuk buat es, itu bisa dipergunakan. Selebihnya peralatan yang ada di rumah, di dapur, wajan teflon atau wajan kualik juga bisa. Begitu, Ibu. Bagaimana, Ibu? Belum jelas? Ada ya? Oke. Makasih Mbak Nike. Kita bisa lanjut untuk ke inti dari pelatihan kita. Baik. Yuk, makasih. Ya, sama-sama Ibu. Mbak Vika, apakah kita bisa langsung ke materinya, Mbak? Oke, nomor telepon saya ada di chat ya, Bu ya. Saya coba ada yang tanya ini nomor telepon saya, bisa WA, boleh. Baik, Mbak Vika, ini nanti dengan Mbak Galih ya. Kita slide dulu ya, Mbak. Slide yang PowerPoint. Kak, tolong iniin dong, Kak. Ininya lagi. Apa? Chat. Ini nih, di sini. Oh, di situ. Oke. Kita lihat sama-sama. Kita lihat di slide 1 sampai 7. Belum selesai. Nah, ini ibu-ibu saya, profil saya. Semoga nanti kalau ketemu di jalan bisa say hello ya. Amin. Bismillah. Kita mulai ya ibu-ibu semuanya. Oke. Boleh kita lanjut ke slide berikutnya. Slide yang ketiga. Nah, ini adalah perlengkapan yang dibutuhkan. Wajan kualik atau bisa pakai teflon atau wajan anti lengket ya, Bu ya. Nah, wajan kualik ini banyak dijual, Bu. Jadi ini khusus untuk membuat kulit ya. Wajan khusus untuk membuat kulit risol. Kemudian mixer. Kalau nggak ada mixer, bisa pakai pengocokan biasa. Kemudian wajan biasa yang untuk goreng-goreng, nampan, plastik khusus untuk frozen, atau plastik vakum juga bisa. Kemudian mesin sealer atau mesin vakum. Tapi kalau nggak ada juga ini nggak apa-apa. Kita bisa banyak alternatif lain ya. Oke. Kemudian slide berikutnya, boleh. Slide yang keempat.
Nah, kita persiapan untuk membuat kulit sosis Solo. Jadi kulit ini bisa digunakan untuk membuat semua jenis kulit. Semua jenis kue yang basah seperti risol, kemudian risol mayones, risol robot, risol sayur, ini semua bisa pakai kulit sosis ini ya. Oke, baik. Silahkan ke slide yang kelima. Nah, ini ibu-ibu bahannya boleh dicatat atau nanti filenya mungkin bisa diberikan ya. Jadi ini bahan-bahannya untuk satu resep 560 gram terigu. Kemudian ada sagu. Terigunya terigu apa saja ya? Terigu merek apa tapi yang proteinnya itu sedang. Kalau biasa ibu pakai segitiga itu nggak apa-apa. Kemudian 40 gram sagu. Sagunya sagu tani yang ada aja, merek apa aja bisa. Kemudian 100 mentega Blue Band dicairkan. Jadi nanti di panci kecil, dipanaskan di atas kompor sampai mencair. Jangan mendidih ya Bu ya, sampai cair aja. Kemudian 1150 ml air. Kemudian 13 gram garam. Ini gram ya Bu ya, maaf salah kurang nulis. 13 gram garam. Kemudian 3 telur utuh. Nah ini bahan-bahan ini mudah ya Bu ya, insya Allah ya ibu-ibu semua ini ada semua. Di sekitar rumah kita bisa beli di warung, bisa beli di pasar juga ada. Oke lanjut ke slide berikutnya boleh. Cara membuatnya. Cara membuatnya itu pertama campurkan terigu, sagu, garam di mangkok besar ya Bu ya, di bowl ya, mangkok yang besar. Kemudian masukkan air dan mentega, kemudian di mixer. Semua bahan tersebut di mixer. Kalau nggak ada mixer, dikocok aja pakai kocokan itu ya Bu ya, yang bentuknya seperti spiral juga bisa. Nah, itu sampai halus. Kemudian terakhir masukkan telur. Setelah telur masuk, di mixer kembali sampai rata dan nggak bergerindil gitu Bu. Setelah itu disaring adonan kulitnya siap untuk dicetak menjadi lembaran kulit. Nanti panaskan wajan kualik atau bisa juga teflon. Nah, sekarang kita bisa lihat videonya ya Bu ya. Boleh Mas, ada video cara membuat kulit. Bagaimana ibu-ibu? Nah, ini proses membuat kulitnya ya Bu ya. Bisa diperhatikan di sini.
Itu template baru ya, Kakak? Nah, itu dia ibu-ibu videonya. Karena kita online ya, jadi mohon maaf ini kita nggak live karena keterbatasan waktu juga. Bagaimana? Apakah kita langsung sesi tanya jawab dulu di kulit ini? Kita di chat ya. Bagaimana Ibu Yati? Maaf Mbak Nike, Gimana? kita lanjut aja dulu. Oh, lanjut aja. Oke, next session untuk tanya jawabnya setelah include yang menjadi inti selesai. Oke, baik kalau begitu. Jadi biar nanyanya mereka juga nggak setengah-setengah gitu. Oh gitu. Oke, baik. Ya, maaf ya Mbak Nike. Iya, nggak apa-apa Oke, Ibu. monggo nggak apa-apa. lanjut. Siap. Mbak Vika, boleh kita lanjut ya. Selanjutnya kita membuat isian sosis Solo di slide 8 sampai 14. Kita PowerPoint-nya dulu ya. Mas, bisa? Halaman 8 sampai 14. Nah, baik. Ibu-ibu, selanjutnya ini yang intinya ya. Isian sosis Solo ayam. Jadi sosis Solo ini sebenarnya ada beberapa macam jenis. Ada yang daging sapi, ada yang ayam. Nah, yang daging sapi ini biasanya ini memang cost-nya atau biayanya lebih besar. Jadi kita memilih ayam saja ya Bu ya, dan mudah didapatkan juga dan pengerjaannya lebih cepat. Baik, lanjut ke slide halaman 9. Bahan-bahannya ini ya. Nah, ini ayamnya kita pakai 1 ekor ayam yang ukurannya cenderung agak kecil ya, ukuran 6 sampai 7 ons. Kemudian dikukus dengan air sekitar 500 sampai 600 ml. Ini dikukus ya Bu ya. Kenapa? Supaya nanti tidak terlalu lembek banget gitu. Ini ayamnya 350 gram. Nanti ayamnya disuir, jadi dipisahkan dengan tulangnya. Dagingnya saja yang kita ambil, daging dan sedikit kulit. Tulang-tulangnya kita lepaskan dan kita hanya pakai dagingnya saja. Kemudian ada bawang merah 5 siung, bawang putihnya 3 siung, kemiri 3 butir, ada 1 sendok teh ketumbar, dan setengah sendok teh jinten. Oke. Ini ya, semua bahan-bahan ini ada semua ya Bu ya. Kita biasa sehari-hari pakai untuk masakan kita. Baik, boleh lanjut ke halaman 10. Selanjutnya ada 5 lembar daun jeruk, 1 santan kara ukuran kecil, ini juga ada, jadi biasanya ini ukurannya 65 ml. Kemudian air yang tadi kukusan air tadi jangan dibuang ya Bu ya. Ibu-ibu semua itu air hasil dari kukusan itu kita simpan. Jadi kita sisihkan sekitar 300 ml air kaldunya. Nah, sisanya kalau masih banyak taruh aja di kulkas, bisa untuk sop ya, buat kuah kaldu sop itu bisa. Kemudian perasanya kita pakai garam dan gula, cukup 1 sendok teh, dan kecap manis 5 sendok makan. Jadi semuanya ini kita tidak pakai micin ya Bu ya, tidak pakai MSG,
Tidak pakai pewarna, pokoknya kita buat makanannya yang sehat. Cukup dari perasanya garam, gula, dan kecap. Baik, selanjutnya boleh ke halaman 11. Cara membuatnya. Nah, ini dia. Cara membuatnya, ayam tadi sudah dikukus, disuir, kemudian dichopper. Dichopper itu dicincang. Jadi kalau ada food processor, itu pakainya yang middle aja. Jadi cuma sebentar, jangan terlalu lembut. Tapi kalau tidak ada food processor, bisa dicincang halus saja pakai pisau ya Bu ya. Jadi jangan dicincang sebelum dikukus, tapi dikukus dulu baru dicincang kecil-kecil. Kemudian kita siapkan bumbunya. Bumbunya semua bumbu-bumbu, bawang merah, putih, kemiri, ketumbar, dan jinten kita blender. Kalau nggak ada blender diulek, nggak apa-apa. It's okay ya Bu ya. Yang penting halus. Oke, siap. Setelah semuanya halus, kita tumis. Kita tumis dengan sedikit minyak. 2 sendok makan minyak juga sudah cukup. Ditumis sampai harum. Setelah matang, harum tumisan bumbunya, masukkan santan kara. Masukkan santan kara, air kaldu ayam, dan gula, garam, dan kecap manis. Oke, ini sudah selesai. Sampai kita masak dulu sampai agak mendidih. Kemudian slide yang ke-12, Mas, silakan. Terakhir, masukkan ayam yang sudah kita cincang tadi, kemudian masak sampai airnya menyusut. Kita masak sampai kering, airnya menyusut, kemudian kita dinginkan, siap untuk digunakan. Oke, selanjut slide 13. Kemudian tadi kulit kita sudah selesai, kita gulung, kita masukkan isiannya 1 sendok makan atau sendok teh sesuai keinginan ibu-ibu ya, mau banyak atau sedikit. Lalu gulung, rekatkan ujung kulit dengan sisa adonan. Jadi nanti pas adonan kulit itu pasti ada sisanya ya Bu ya. Itu enggak semua jadi kulit, nah itu sisakan sedikit di mangkok. Nanti buat ngelem, bagian ujungnya itu dilem. Kemudian semua sampai selesai. Terakhir, slide terakhir 14. Nah, ini hasil gulungannya. Nah, sebesar ini ya, Bu ya. Jadi satu resep ini bisa jadi 35 sampai 40 pieces sosis Solo. Kalau isiannya bisa sampai 50 sosis Solo bisa ayamnya itu. Tapi kalau kulitnya cuma 35 sampai 40. Baik, ini semua bahan-bahannya sudah, cara membuat sudah. Boleh kita lihat videonya ya Mas ya, video cara membuat isiannya. Kita tunggu videonya. Ada ini, lanjut video cara isian.
Sepertinya ada gangguan koneksi ya Bu ya. Tadi videonya terputus. Bagaimana? Sudah, halo, tes? Ya. Ini oke, maaf Mbak Nike, nggak ada masalah lah. Untuk ini namanya kita pakai internet ya. Iya. Kadang-kadang betul. internetnya nggak CS sama kita, ya. Iya, Jadi intinya betul. nanti paling tidaknya saya minta resep yang tadi disampaikan oleh Mbak Nike, Ya. tolong kirim ke saya. Nanti biar saya share ke peserta masing-masing. Oke, siap, boleh Ibu. Intinya gitu Untuk aja, Mbak. videonya, untuk videonya juga bisa kita kirim, tapi karena filenya ukurannya besar, Ibu ada Telegram ya Bu ya? Enggak, ada ya, ada. Oke. Oke, ya nanti kita kirim ya Bu ya. Siap. Yuk. Kalau gitu kita lanjut ya, Ibu-ibu ya. Kita lanjut finishing. Kita lanjut ke finishing, ini tahap akhir. Tahap akhir, jadi kita tadi sudah membuat isiannya, kita tumis, terus kita dinginkan dulu ya Bu ya. Jangan panas-panas kita isi ke dalam kulitnya. Jadi kita tunggu dingin dulu. Baik, Mbak Vika, boleh kita lanjut ya ke slide finishing di halaman 15 sampai 17 ya Mbak ya. Boleh, silakan Mbak. Halo, tes. Ada suaranya? Kak, coba dicek. Ada. Jadi, oke. Silakan Mbak Vika, boleh lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini tahap terakhir di halaman 15-17, packaging, pengemasan produk, dan finishing kita ya Bu ya. Baik, halaman 16 Mbak, boleh. Nah, ini kita dinginkan sosis Solo, baru masukkan ke dalam plastik khusus frozen. Jadi untuk makanan beku, itu ada jenis plastik tersendiri ya Bu ya. Kalau saya pakai jenis namanya PE 0,08 mikron. Ini memang agak susah belinya, saya online, karena di Bekasi itu nggak ada, saya dapatnya di Pasar Majestic Bu. Karena jauh, jadinya saya belinya online aja, dikirim pakai Gojek. Nah, kemudian setelah dimasukkan, mau isi berapa bebas. Mau Ibu jual per 10, atau jual per 20, 15, atau 5, it's okay, nggak apa-apa. Kemudian direkatkan, disil, dilem plastiknya ya Bu ya, dengan menggunakan mesin sealer. Kemudian setelah selesai di packing, dimasukin ke freezer. Ke freezer itu suhunya beku, minimal suhunya minus 18 derajat Celcius. Insya Allah ini masa expire-nya cukup lama ya Bu ya. Selama 3 bulan ini awet. Yang penting beku. Jadi Ibu bisa stok dan nggak keburu-buru. Tiap ada orang mau beli atau apa tuh kita udah siap di kulkas. Kapan aja. Nah kalau kita sudah keluarkan dari suhu ruang, dari freezer, itu cuma bisa tahan sekitar 18 jam, nantinya basi. Kalau udah di suhu ruang ya Bu ya. Oke, baik, slide terakhir, slide 17. Nah, seperti ini ya Bu ya tampilannya di dalam plastik. Jika memakai mesin vakum, ada juga gunakan plastik khusus vakum. Ya. Tapi kalau untuk divakum, caranya sosis Solonya dibekukan dulu baru divakum. Karena kalau divakum nanti kan menyedot ya Bu ya. Nah bagaimana nih kalau misalnya tidak ada plastik ini semua? Nggak apa-apa, pakai apa aja Bu. Yang mika-mika itu juga boleh, bisa.
mika atau kotak-kotak plastik yang box tin wall itu bisa, insya Allah bisa. Boleh, itu saja yang sampai proses finishingnya. Bisa kita lanjut biar ibu-ibu lebih jelas. Kita lihat videonya ya Bu ya. Nah, boleh lanjut ke videonya Mbak. Silahkan. Ke video finishing ya. Nah, ini cara membuatnya seperti membuat risol ya Bu ya, risol sayur, risol raw food, sama aja seperti ini. Nah, ini kulitnya lentur, lembut dan nggak mudah sobek Bu. Jadi enak banget dipakainya. Nah, caranya lipat sisi kanan dan kiri ke tengah sampai tertutup, baru digulung. Kalau isiannya mau lebih banyak lagi nggak apa-apa, nanti kan harga jualnya bisa lebih mahal ya. Itu di lem yang bagian pojok itu ada lem dari sisa adonan kulit ya Bu ya. Nah seperti ini, ukurannya setelunjuk lah. Nah ini terakhir. Jadi setelah semua selesai, kita masukkan ke dalam plastik khusus frozen ini ya Bu ya. Kita buat isinya satu pack ini 10. Kemudian di-seal. Nah, siap dimasukkan ke freezer dengan minimal suhu 18. Nah, demikian ibu-ibu semuanya cara membuat sosis Solo pada hari ini. Oh iya, ada satu lagi nih, ini kan beku ya. Bagaimana sih tampilan akhirnya? Kalau digoreng seperti apa? Begitu ya Bu ya? Kita coba cek ya, ini yang terakhir. Cara penyajiannya. Slide 18 sampai 21 boleh? Silakan Mbak. Nah, ini penyajian sosis Solonya kita goreng ya Bu ya. Caranya bagaimana? Nah, silakan di slide yang ke-19. Silakan Mbak, yang ke-19. Nah, ini caranya keluarkan sosis Solo dari freezer, kemudian didiamkan di angin-angin sampai hilang bekunya, kemudian kocok satu telur utuh Bu, dikocok lepas. Setelah itu celupkan sosis Solo tadi ke kocokan telur, habis dicelupkan, digoreng. Kemudian digoreng dengan minyak panas, jadi minyaknya panaskan dulu. Dan apinya jangan api kecil Bu, supaya nggak menyerap minyak banyak ya. Pakainya api yang besar. Goreng sampai warna kecoklatan, kemudian diangkat. Sajikan dengan cabai rawit atau saus sambal. Boleh yang terakhir, slide 20-21, silahkan. Nah, seperti ini kurang lebih tampilannya ya Bu ya. Nah, isiannya terlihat cukup banyak isian ayamnya. Ini juga bisa Ibu jual dalam bentuk sudah matang seperti ini bisa. Oke, yang terakhir penutupan ya Ibu-ibu, halaman 21. Itu tadi semuanya pemaparan materi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat mencoba ya Ibu-ibu semua dan selamat berkreasi. Ini bisa dikreasikan dengan macam-macam isian. Insya Allah kulitnya bagus ini Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mbak Tike. Acara selanjutnya mungkin kita bisa tanya jawab ya. Boleh, Tanya silahkan. jawab Ibu. ya. Iya. Ya, mangga, Ya. mangga. Silahkan. Terima kasih kepada Ibu Nike yang telah menyampaikan bagaimana cara pembuatan untuk sosis Solo dengan pengepekan dan penyajian finishing akhir. Untuk acara selanjutnya adalah session untuk tanya jawab antara peserta dengan Ibu narasumber. Silahkan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Silakan Ibu-ibu. Terima kasih banyak Ibu Yati. Yuk, sama-sama Mbak. Tanya Bu, tanya. Langsung aja nggak apa-apa. Bertanyanya di chat, ada di chat, bisa Bu, Nah, karena peserta di unmute. Halo Ibu, Ya, saya mau nanya Bu. ya boleh Ibu. Bu Rusli ya. Ya, Iya. itu kalau ayamnya pakai ayam pilet gimana Bu? Ayam filet boleh Bu. Cuma jatuhnya biasanya lebih mahal Bu. Iya. Kalau ayam filet ya kan, sekilonya itu bisa kalau dada aja 50 ribuan gitu. Dan hasilnya ya paling segitu ya Bu ya. Iya. Tapi nggak apa-apa juga. Tergantung pasarnya Ibu ya. Kalau Ibu misalnya mau dada aja, itu nggak apa-apa Bu. Ya paling harga jualnya aja jatuhnya jadi lebih mahal Bu. Kira-kira gambaran modalnya dari awal sampai Kira-kira gambaran modalnya dari awal sampai penjualan berapa tuh ya Bu? Ya, untuk seboxnya itu satu plastik isi 10 itu modalnya 15.000 Ibu. Oh, modalnya aja ya? Ya, modalnya untuk 10 buah ya Bu ya. Itu ya bisa kita jual 25 atau 30.000 itu masih bisa Bu. Marketnya masih ada. Iya. Ya udah gitu aja Bu ya, makasih ya Bu. Iya, sama-sama Ibu Rusli. Oke, saya balas. Ibu ada yang di chat ya. Boleh Ibu lihat di bagian Zoom group chat itu di sebelah kanan. Ada di sebelah kanan. Saya jawab dulu satu-satu. Ada kalau pakai box ketahanannya sama. Insya Allah pakai box sama juga. Hanya saja boxnya gampang pecah. Oke, satu-satu ya Bu ya. Ini ada pertanyaan lewat grup chat. Box itu ketahanannya sama atau enggak? Insya Allah pakai box sama juga. Hanya saja boxnya gampang pecah kalau terlalu dingin dan lama disimpan. Nah, kemudian cara frozennya bisa buat kulit juga apa enggak? Karena kulit risoles kan pakai, ya bisa. Ini nanti kulit sosis Solo ini bisa dipakai untuk kulit risol ya Bu ya. Nanti tinggal Ibu kasih tepung panir. Yang ini bisa. Ini bisa di-replay dari pertanyaan ini enggak? Enggak bisa. Oh, enggak bisa. Itu cara frozennya. Ayamnya bisa direbus enggak Bu selain dikukus? Bisa, boleh, tapi jangan terlalu lama ngerebusnya ya Bu ya, supaya enggak hancur kulitnya. Panci kualiknya bisa didapatkan di mana? Panci kualiknya bisa di toko perabot ya. Di toko bahan perabot itu ada panci kualik, atau Ibu bisa beli online di Shopee, Tokped juga ada. Kalau harganya itu paling mahal itu 100 ribuan deh kalau nggak salah. Ibu langsung jawab. Oke. Ayamnya, kemudian kaldu bubuk ayam bisa diganti kaldu jamur nggak Bu? Oke. Saya tadi nggak pakai kaldu bubuk ayam ya, tapi pakai rebusan air kaldu. Jadi sisa kaldu ayam yang tadi dikukus, itu kan nanti sari-sarinya
turun ke bawah ke air kukusan. Nah, itu yang kita pakainya air kaldu itu. Jadi nggak pakai kaldu bubuk ayam lagi, cukup gula dan garam saja. Tapi kalau Mbak mau pakai totole kaldu jamur itu boleh. Kaldu bubuk juga boleh aja ya, jangan terlalu banyak. Kalau api besar bisa matang ke dalam ya Bu, make sure. Oke, insya Allah bisa karena ini kan semuanya sudah matang ya. Jadi kita cuma membuat apa itu golden brown aja. Jadi cuma untuk memberikan karena ini semua sudah matang, kulit sudah matang, sosis isiannya sudah matang, sehingga ketika kita goreng dengan api besar itu tidak masalah. Cuma hanya untuk sampai membuat crispy dan garing di luar aja. Begitu ya Mbak Anissa. Oke. Dan hasilnya jadi berapa? Perkiraan modal awal untuk pembuatan sosis Solo dan hasilnya jadi berapa pieces. Untuk satu resep isian ayam itu bisa jadi sekitar 50 pieces. Tapi untuk kulitnya sekitar 35 sampai 40 pieces. Setelah saya hitung itu satu pack isi 10 modalnya 15.000. Satu pack isi 10 sudah termasuk packaging dan lain-lain. Oke, Bu Hadijah, resep kulit dikirim ulang. Tadi saya telat joinnya. Oke, bisa Ibu Hadijah. Nanti dikirim ulang ya ininya resepnya. Baik, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Nomor telepon saya 0812 9928 759. 08 Ibu. 99 28 759. Ada di chat ya, Bu? Ada di chat. Plastik khusus frozen beli di mana dan harga berapa? Oke. Plastiknya saya beli di Nomor telepon Ibu ya? Pasar Mayastik ya, Sudah Bu, nanti ya. kita kirim. Nah, Ibu mau nanya apa? Kok Abun namanya? Nah, dampingnya. Harganya Ya, nanya di chat masing-masing ada yang mau nanya. Chat dulu, Ibu dibantu pendamping. Ya. Ibu, saya mau bertanya, silakan. kalau seandainya kita akan mencetak kulit, tapi tidak menggunakan cetakan yang seperti tadi Ibu praktekkan di video, apakah bisa seperti itu atau bagaimana? Oh iya, insya Allah bisa Bu. Ibu-ibu kita membuat seperti dadar telur Bu. Iya. Pakai teflon ya. Iya. Nah, pakai teflon itu bisa, hanya saja kelemahannya kalau pakai dadar telur begitu kita harus main feeling Bu. Jadi ketebalan dan ketipisannya itu susah diprediksi, kecuali sudah jam terbangnya tinggi, sudah terbiasa gitu ya Bu ya. Itu nggak apa-apa, nggak masalah Bu. Nggak apa-apa. Itu pakai bisa juga. Pakai teflon biasa bisa ya Bu ya. Bisa. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Baik. Aku mau nanya juga. Iya. Udah maju nggak nanya. Ganti yang baru. Kakakku muda. Halo Bu. Iya, Ibu. Silakan. Blue band-nya diganti minyak goreng boleh nggak? Boleh Ibu. Blue band bisa diganti dengan minyak goreng. Cuma nanti dirasanya saja. Rasa kulitnya itu kurang gurih ya. Karena kan kalau minyak tidak ada rasa ya Bu ya. Plain, rasanya tawar. Kalau blue band kan rasanya gurih gitu. Tidak apa-apa Ibu, insya Allah bisa. Oke. Terus Bu, kalau kulitnya sering robek itu gimana ya? Kulitnya suka robek? Oh, kulitnya suka robek ya Bu ya. Itu berarti memang di pencampuran komposisi bahannya itu yang kurang tepat Ibu.
apa yang kurang lentur itu ya. Saya juga dulu begitu Bu, sering sobek. Nah pas kan uji coba terus ya Bu ya, akhirnya nemu pas yang resep yang ini nih udah pas. Ibu boleh coba pakai resep yang ini ya Bu ya. Yang kan biasanya Ibu Oke, insya pakai Allah. yang lain. Ada sagunya, mungkin ada komposisi sagu ini Bu Ayo. yang membuat lebih lentur. Iya. Begitu Ibu. Kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Ibu. Ya. Ya Ibu, saya mau nanya untuk pengocokan bahan kering itu berapa lama ya Bu? Pengocokan bahan kering di mana Bu? Bahan kering Di kulit. yang untuk membuat kulit, ya. Kan dikocok pakai mixer itu Ya, berapa lama waktunya? itu nggak pakai waktu lama-lama ya Bu. Yang penting Ibu rasa itu sudah halus, jadi tidak bergerinjil. Nggak bergerinjil. Ya pokoknya sampai halus. Nanti terakhirnya disaring ya Bu ya. Nanti disaring. Ya, jadi nanti supaya halus sekali adonannya. Setelah di mixer, nanti kemudian kita saring lagi. Begitu. Bagaimana Terus, Ibu? setelah dicampur telur juga sama. Setelah Sama, dicampur iya. telur sama juga waktunya. Enggak sampai halus aja. Iya, sampai halus, sampai kira-kira adonannya itu benar-benar tercampur rata ya Bu ya. Jadi nggak terlalu lama sekali. Yang penting halus intinya teksturnya ya Bu ya. Oh, iya. Baik. Makasih Bu. Iya, sama-sama Ibu. Kita kembali ke grup chat ya. Ada yang tanya nih, pakai teflon biasa bisa ya Bu ya. Kemudian kalau plastik biasa apakah rusak di dalam freezer? Iya betul. Kalau memakai plastik biasa itu biasanya lebih mudah pecah Bu. Jadi nanti kalau di freezer kelamaan 1 minggu aja itu pecah nantinya. Bahaya juga ya. Terus kalau pakai plastik tomat warnanya jadi kurang bagus, kutek jadinya. Oke, kalau pakai wajan kualik itu hanya tinggal ditempel saja ya Bu di adonan. Ya betul. Jadi cuma tinggal ditempel. Jadi wajan kualiknya itu dipanaskan dulu ya. Dipanaskan dulu. Kemudian nanti tinggal ditempel. Untuk tadi karena ada gangguan jaringan, videonya belum sampai selesai ya Bu ya. Makanya tadi kita nggak ngelihat proses ininya, cara ininya ya. Nanti bisa dikirim, bisa minta lagi videonya. Kalau Blue Band diganti minyak, terus ditambah susu bisa. Oke, yang susu cair, jadi airnya Bu yang diganti ya. Misalnya kan tadi air 1150. Nah, setengahnya boleh. Setengahnya misalnya 600 susu, 550-nya air. Begitu. Itu lebih enak lagi insya Allah kalau pakai susu. Oke. Kalau ada lagi kalau mau beli wajan namanya wajan kualik. Ya, betul. Namanya wajan kualik ya Bu ya. Ada di Shopee, di Tokped ada banyak. Pakai wajannya ukuran berapa kali berapa. Ini rata-rata wajannya ukuran diameter lingkaran 20-22 ya Bu ya. 20-22 cm. Susunya harus plain, krim atau apa? Susunya susu cair yang plain, yang putih aja ya Bu ya. Kalau full krim juga boleh. Rasanya nanti lebih creamy lagi. Tidak apa-apa. Boleh. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Kalau Blue Band, Mohon izin Mbak Vika. Saya berharap peserta yang memang belum jelas, baik itu yang mengikuti di rumah atau yang memang ada datang ke kantor, harapan saya bertanya saja kepada Ibu narasumber. Bagaimana sih Ibu memulai Ibu punya kerja hingga sekarang Ibu menjadi paling tidak seorang entrepreneur yang cukup berhasil.
Ditanya aja nggak apa-apa kok ibu-ibu. Kita Ya. semua di sini baru belajar. Oke. Ya, Bisa. kita halo. Siap. Ini ada yang bertanya lagi? Ya, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bu Nika, saya Ya, Ibu. pernah melihatnya tubuh saya sukses kayak gitu. Nah, ini kan kalau saya problemnya baru pertama kali Iya. mulai bisa buat makanan kue gitu. Cuman emang otodidak, nggak ada les kursus atau gimana. Nah, itu buat masalahnya kadang-kadang ada masih dirasa kurang pede ya. Dibilang enak nggak ya kalau masak itu buat orang lain gitu. Nah, itu gimana cara ngatasin di awalnya, Mbak Nika? Dulu ada rasa kayak gitu atau enggak gitu? Oh iya. Ya. Aja, Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Hairunisa. Iya, itu kayaknya permasalahan kita semua ya Bu ya. Untuk memulai jualan itu memang agak susah. Memang berat. Kita harus apa ya Bu? Tebal muka ya Bu ya. Tapi nggak malu-maluin. Nah, ya, jadi itu pertama kalau Ibu jualan itu, kalau dulu saya, kalau dirasa udah enak, kita kasih tester ke orang. Kita kasih tester, ya, buat nyicip-nyicip. Yang terdekat dulu Bu, tetangga, terusnya ibu-ibu sekolahan, ya Bu ya, kemudian ibu-ibu arisan. Nah, dari situ dulu Bu, saudara. Nah, kalau di arisan itu bisa kita bawa dulu tuh. Kalau misalnya dirasa udah enak nih Bu, pokoknya pertama itu tester pertama keluarga ya Bu ya, anak-anak suami. Kalau mereka udah bilang, oke nih Bun, enak, ini kita jual aja. Wah iya nih, biasanya suka pede. Nah kita lanjut tuh Bu, yang kan kita kalau sama saudara tuh nggak begitu malu ya. Dong cobain kue aku nih, ini. Ntar lama-lama, boleh nih, iya nih dijual. Nah, dari situ tuh Bu, kalau misalnya udah ada yang nanya harga, Ibu siapin ya harganya udah berapa nih, udah dihitung-hitung. Oh segini aja harganya, misalnya 25.000. Wah, biasanya sih kalau harga begitu suka merem aja orang tuh Bu. Ya udah mau, itu udah seneng banget deh Bu. Jadi yang paling kecil dulu ya Bu ya, tetangga dulu, teman arisan, keluarga dulu. Nah dari situ nanti Ibu mulai tuh iklan di status WhatsApp. Sekarang mah ya di situ aja, itu nggak akan malu lagi. Ibu foto, cuma modalnya foto doang tuh, di foto tempelin deh tuh di status WhatsApp kita, menerima pesanan gitu. Kalau enggak di Facebook, kalau Ibu main Facebook, ada juga di Instagram, itu boleh. Kalau online nggak begitu malu kalau online Bu, soalnya kita nggak bertatapan ya. Oke, begitu Ibu Hairunisa, bagaimana? Iya, sama-sama Ibu. Lah Ibu, saya mau nanya Bu. Iya, silakan. Ini kalau mau bikin kue-kue jenis-jenis lain bisa bertanya kepada Ibu. Boleh. Di luar Silakan kalau saya bisa. ini. Di luar ini nanti. Di luar apa sih? Setelah Di luar Iya. kelas. Boleh. Silakan Ibu. Nanti tinggal WA saya aja ya. Di nomor saya ya Bu Rusli ya. Iya, Boleh. makasih Bu. Sama-sama. Ini boleh di-share di grup WA ya Bu, video yang tadi. Oke, bisa. Itu sih saya banget Bu, suka kasih hasil ke teman atau tetangga dulu. Oke, siap. Betul Bu, begitu ya. Jual online lebih cepat. Ini udah jago-jago nih kayaknya semua ibu-ibu di sini ya. Jualan online, di WhatsApp, di IG, malah mungkin ada yang udah jualan di Tokped, di Shopee. Udah keren nih insya Allah. Standar rasa yang banyak disuka banyak orang, karena yang dirasa enak kadang ada yang nggak disuka sama yang lainnya. Ya, betul. Kita cari yang ini aja, yang rasanya umum aja ya Bu ya, yang kira-kira bisa diterima di kita. Kalau di kita itu saya perhatiin memang kalau yang gurih-gurih cepet Bu. Gorengan kan, gorengan itu nggak ada matinya. Makanya kalau
kita buat sesuatu yang gurih, insya Allah bisa dijual. Bisa dijual cepat. Baik. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Ini Ayo, ibu-ibu peserta, kalau yang mau nanya, Halo Ibu, mumpung itu ada Halo, kesempatan, Ibu. kita bertanya kepada ahlinya. ya, Ibu Yati ini ada Bu Rusli mau bertanya lagi, Oke. silakan Ibu. itu garamnya bisa diganti Royco nggak? Boleh diganti Royco. Cuma rasanya suka lebih tajam ya Bu ya. Oh, Iya, tapi selera Bu. Kalau Ibu cocok pakai Royco dan rasanya bisa membuat rasanya pas, nggak apa-apa, boleh. Ya, Makasih ya, Bu. silakan. Ya, sama-sama. Ada yang bertanya, kalau sosis solonya ditaruh ke frozen, diolesin telur dulu apa polos ya? Kalau ditaruh di frozen, jangan diolesin telur ya Bu ya. Jadi polos aja. Begitu sudah selesai digulung, dilem itu bagian ujungnya, udah didinginkan, baru dimasukin ke plastik. Jadi jangan diolesin telur ya Bu ya. Bu, kalau kulitnya ditambah pakai tepung roti, bisa, boleh. Nanti risol ya Bu ya jatuhnya. Kalau sosis Solo khasnya nggak pakai tepung panir. Jadi kalau Ibu isiannya kulit tadi diisi pakai sayuran, ayam, wortel kentang itu bisa. Nanti pakai tepung roti. Bagaimana caranya supaya nempelin itu tepung roti ke kulit? Nanti Ibu celupkan ke itu adonan sisa tadi ya. risol. Ini aja. Jadi jangan pakai telur. Pakainya adonan sisa Roti aja. kan punya. Iya, kalau itu roti Kalau pakai telur itu kalau dibekukan lebih mudah ini berjamur nantinya. Jadi lebih baik pakai campuran terigu dan air untuk bahan pencelup sebelum pakai tepung panir. Begitu Ibu. Bu Dariah ya. Oke. Bu, bagaimana cara mempertahankan rasa agar tetap sama rasa enaknya? Bisa minta tolong. Oke, ibu-ibu sekalian, kalau ini ada satu kunci ya untuk membuat makanan, usaha di bidang kuliner, ibu-ibu tidak boleh mengira-ngira, tidak boleh pakai perasaan. Jadi harus sesuai dengan takaran. Pakai timbangan ya Bu. Sampai ke garam dan gula itu nggak boleh asal pakai sendok Bu. Jadi Ibu timbang ya. Oh tadi saya lupa tuh. Satu peralatan wajib itu harus punya timbangan. Ya Bu ya. Harus punya timbangan. Timbangannya timbangan digital. Itu ada harganya murah Bu. 50-70 ribuan. Itu penting wajib punya ya Bu ya. Jadi Ibu semua harus ditimbang. Kalau mau bikin banyak, tinggal dikalikan. Misalnya 2 resep, jadi 3 resep, tinggal dikali-kalikan aja. Ya. Jadi tolong ibu-ibu jangan sampai mengira-ngira. Harus semuanya ditakar, ditimbang. Begitu. Jadi konsisten rasanya ya Bu ya. Kalau jual satuan berapa ya? Harganya saya jualan sosis bakar. Wah, Ibu Jubaidah. Untuk Ibu Jubaidah, ini kalau jual satuan itu bisa harga 3.500 sampai 4.000 ya Bu ya. Ini kalau pasaran Bekasi, kalau di Jakarta nggak tahu deh. Bisa juga 5.000. Kalau isinya banyak, gendut isinya itu bisa 5.000 satunya. Bagaimana? Harganya mulai 3.000 deh, 3.000 bisa. Bapak tulis di sini. Kalau Kan kita tadi jual modalnya masak, 1.500. mana ngasih tahunya ke orang kalau digorengnya harus pakai kocokan telur? Ada Bu di ini pakai kocokan telur. Jadi nanti kita bikin stiker sebentar ya Bu ya. Boleh minta ini stiker, Didengar. stiker yang sosis Solo. Coba
Kalau untuk jenis ini kita paling Stiker yang sosis susahnya solo itu adalah di mana sama sosis pembuatan solo. dasar kulit itu pasti pertama nggak akan bisa. Jadi ditegesin Nah, aja Bu, di nanti sini ditegesin. Ibu kalau misalnya berjualan, Ibu buat stiker ya. Cara Prioritas utama dalam pembuatan penyajian, kulit itu adalah telur. cara penyajian nanti kita buatkan, nanti kita tempel di packaging kita. Itu Jadi yang ini harus kuncinya ada di tahan telur air. dan Karena kan itu nanti mencair di dalam kulkas. Kalau yang Ya. stikernya biasa aja, gampang ngeropek. Tapi Gitu, Bu. insya Allah doain aja. Nanti saya fotoin. Oke, ada lagi? Kalau kita sudah pandai membuat kulit itu, Bagaimana? apapun jadi. Dari bulu jadi, ini jadi, itu jadi. Kalau kulitnya ditambah pakai tepung. Sama Lihat sih wajahnya yang pakai kalau saya buat nggak pernah pakai titik kental. Jadi saya nggak pernah. Saya kirimin ya. kue benar. Kayak tukang itu. Menggoyang. Murah kok. Dia kan tadi Perapat cuma berapa. Yang bikin Harus bisa ini Iya. kita foto di sini nggak? pernah nyoba bikin kulit. Mana mau screenshot? Mau ini nih, mau foto ini gimana? Apa laporin ke admin? Mau foto ini di sini. Oh gini. Nah, ini ya Bu ya, seperti ini. Ini yang udah beku, contohnya. Nah, ini nanti ada cara penyajiannya. Ini stiker. Kita tinggal tempel aja. Cara penyajian sosis Solo. Nah, ini kita bikin stiker. Murah kok, bikin stikernya 300 sampai 500 rupiah satunya. Nah, seperti ini, Bu. Nanti saya fotoin ya, Bu ya. Bagaimana, Ibu-ibu? Saya kirim ke Mbak Vika aja deh ya. Soalnya saya agak bingung nih. Nah, saya sudah kirim foto produk akhir yang siap dijual, ada cara penyajiannya. Nanti Mbak Vika bisa kirim. Mohon izin nih Mbak Nike untuk saya berbicara kepada peserta kami. Jadi gini, Silakan. ibu-ibu peserta yang mengikuti Zoom meeting pada hari ini, insya Allah nanti kita akan include 3 hari semua para peserta akan mendapatkan itu semua. Jadi dari mulai hari pertama, kedua, dan ketiga. Jadi saya berharap nanti Ibu mendapatkan itu semuanya dari kita semuanya. Saya akan coba tetap berhubungan dengan narasumber ataupun kepada pihak PGO dan OKOC. Ya, jadi ibu-ibu kalau mau ditanya yang memang lebih fokus deh ya untuk bagaimana usaha, bagaimana cara membuatnya dan lain sebagainya. Jadi nanti nomor ibu narasumber akan saya share ke ibu-ibu peserta. Jadi sekarang mumpung ada ahlinya, ibu-ibu bertanya yang memang benar-benar prinsipil banget untuk pembuatan kue kah, untuk pemrosesan dari packagingnya, mungkin cara pemasarannya, itu saran dari saya. Jadi jangan membuang waktu.
mumpung kita ketemu sama ahlinya, langsung aja ditanyain. Begitu ya Mbak Nika? Iya, siap Ibu. Iya, makasih. Ayo para ibu-ibu nanya. Halo Ibu, Mbak Nike. Ya, silakan. Belum jelas tuh. Yang apa kualiknya itu dipanasin bawahnya ya? Iya, nanti dipanasin bawahnya. Dibalik ya Bu ya. Sebentar. Kak, bisa minta tolong ambilin wajan kualik deh. Mbak, wajan kualik yang mana? Nanti ya Bu ya. Ini ada contohnya. Wajan kualik nanti dipanasin ya Bu ya di bagian ininya. Tadi video saya belum selesai ya Bu ya? Iya, saya belum jelas soalnya. Nah, nanti dikirim ulang lagi dia Bu ya. Nanti sama tim OKOC dikirim lagi. Ibu ada grupnya ya? Ada grup sendiri ya Bu ya? Enggak. Masih grup ini. Oke, ini ya Bu ya. Wajan kualik ini. Oh iya. Nah, ini kita kan kalau wajan teflon yang dipanasin itu biasanya begini ya Bu ya? Dalamnya ya. Kalau ini terbalik, yang bagian ini yang dipanasin Bu. Jadi begini, ini kompor api, nah ini yang dipanasin. Jadi nanti ini panas, bagian ini panas, terus nanti dicelupin gitu Bu. Ya, dicelup di adonan. Nanti ada di video ya Bu ya, lengkapnya ya. Tapi kebayang ya Bu ya, ini wajannya seperti ini. Ya, oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Nurjana. Membuat label di mana ya Bu? Nah, ini labelnya. Ini membuat label ini di percetakan Bu, di percetakan biasa aja. Di percetakan ada banyak, di percetakan yang buat stiker ya Bu ya. Murah, kalau bikinnya banyak ini bisa Rp300 satu ininya. Nah, seperti ini. Nanti Ibu jualnya tinggal kasih nama mereknya. Ini kadang saya ada yang jual kembali. Jadi banyak reseller. Jadi mereka pakai merek sendiri. Jadi saya nggak kasih merek Amara di sini. Ada lagi pertanyaan dari Ibu Rini Susanti. Ibu, setelah ini masih ada pelatihan menu yang lain. Oh, itu nanti tim OKOC ya Bu ya. Insya Allah tim OKOC yang akan membuat pelatihan-pelatihan yang lainnya. Bagaimana Ibu? Ini ada expired-nya. Bu, ada lagi ini dari Mbak Nani. Bu, kalau harga jual 25.000 kira-kira isinya berapa pieces? Kira-kira isinya 10 pieces juga masih bisa, Mbak. Karena kan tadi modalnya 1.500. 15.000 isi 10. Jadi satunya 1.500 ya. Kalau dijual 25 masih ada untung 10.000 deh satu pack. Gitu. Lumayan kalau kejual 10 pack sehari 100.000 deh untungnya. Gitu. Silakan. Ada yang bertanya lagi? Ini dari Mbak Furja. Saya sudah punya wajan kualik, tapi wadahnya bergelombang. Sebaiknya adonan ditaruh di mana? Oh, Mbak Furja, nanti adonannya ditaruh di ini aja, di baskom ya. Di baskom yang kira-kira muat. Yang kira-kira muat untuk ininya. Pakai baskom aja. Coba Ibu cari baskom yang kira-kira masuk nanti wajan kualiknya. Oke, Mbak Furja. Bu, ada lagi dari Bu Daria. Ibu Daria bertanya, selain sosis Solo, makanan apa saja yang dipelajarin, Bu? Banyak mungkin ya. Tim OKOC aja ini. Nanti yang bisa menjawab nih. Kalau saya sekarang bagiannya sosis Solo, Bu. Kemarin udah apa tuh, Bu? Kue kering ya? Nanti bisa bertanya ke tim Mbak Sika ya. Iya, maksudnya tadi bokemnya. Halo Ibu.
Ya, Bu Rusli. Itu kalau plastiknya Mika yang itu tahan lama nggak ya? Ah, itu bisa, Bu. Mika. Tapi paling lama itu seminggu, Bu. Saya pernah coba, lebih dari seminggu suka pecah, Bu. Oh, Plastiknya pecah, iya, betul. iya. Mhm. Jadi amannya pakai plastik frozen ya, Bu ya? Plastik frozen. Iya, plastik frozen itu amannya ya, Bu ya. Itu Iya, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Buni dari Mas Jaki. Mas Jaki bertanya, Bu Nike udah jualan di mana saja? Saya jualannya online saja, Pak. Di WhatsApp, di Instagram. Sistemnya pakai reseller. Jadi apa namanya? Di marketplace saya belum optimasi. Plastik tahan panas boleh nggak? Boleh kalau misalnya dia plastiknya juga tahan beku ya Pak ya, itu bisa dipakai. Oke Mbak Vika, sampai jam 11.20. Sekarang jam berapa? 11.15. Ini Mbak Vika ternyata, Mbak Vika dari OKOC tadi ngabarin ini di chat, audionya lagi error. Jadi katanya acara ini sampai jam 11.20. Ada waktu 5 menit lagi ya. Plastiknya ukuran berapa, Bu? Plastiknya itu ukuran, sebentar. Saya lupa, saya cek dulu. Bu Nika, Ya, boleh nanya nggak? boleh Mbak Juwarianti ya. Silahkan. Untuk isiannya itu kan ada ketumbar, jinten, itu disangrai dulu, bisa nggak? Boleh disangrai. Rasa nggak kira-kira? Kalau saya sih ya, sistemnya di blender aja semua, Bu. Oh, gitu. Kalau saya. Tapi kalau misalnya Ibu mau sangrai dulu supaya wanginya keluar gitu ya, boleh, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Jangan sampai kegosongan ya, Bu ya. Soalnya kan kalau disangrai suka kebablasan. Nggak apa-apa. Sangrai itu nggak mengaruhi rasa kan, dari rasa sesuai itu isinya. Oh, enggak sih, Bu. Cuma keluarnya lebih wangi aja biasanya. Tapi ini kalau nggak disangrai juga udah wangi, Bu. Cobain deh. Oh, gitu wangi ya? banget. Iya. Serumah itu wanginya enak. Wangi kalau pas bikin sosis Solo tuh suka pada, Bun masak apa sih? Masak apa? Gitu. Wanginya ngumpul. Oke, makasih ya Bu Nika. Iya, sama-sama Bu Juwarianti. Saya ini dulu ya. Oke, yang ini saya jawab dulu yang Mbak Nani, plastiknya ukuran 15 x 25 ya Mbak. Plastik ukuran 15 x 25 harganya 40.000 per kilo. Reseller dikasih berapa persen dari tadi nama plastiknya apa? Nama plastiknya plastik khusus frozen ya Pak. Jenis frozen PE 0,08 mikron. Tanpa jinten bisa nggak ya Bu? Bisa aja sih, boleh, nggak apa-apa. Cuma kurang ini aja, kurang wangi. Reseller dikasih berapa persen dari harga jual? Reseller itu sekitar 10-15% bisa dikasih. Bu, bagaimana cara bertahan berjualan makanan di tengah pandemi COVID seperti ini? Produksi kira-kira bisa berapa banyak? Ini bisa minta tolong di-share. Baik, untuk berjualan di tengah kondisi sekarang ya Bu ya, memang sekarang semuanya serba sulit. Kita juga dituntut untuk lebih kreatif lagi dari sisi harga, dari sisi rasa dan segala macamnya. Yang pertama itu memang pertama kita harus berdoa dulu ya Bu ya. Ya, kita minta pertolongan sama Allah, semoga dimudahkan.
karena daya jual beli juga masyarakat menurun. Jadi yang pertama, tetap kita harus bersemangat, tetap menawarkan, jangan patah semangat, menawarkan, mengiklankan. Nah, untuk meminimalisir resiko, itu sistemnya open PO, Bu. Jadi open PO itu kita iklan dulu, pasang foto. Nah, kalau ada yang silahkan buka order, dikirim, misalnya kita sekarang hari Rabu ya Bu ya. Kita iklan nih, kita iklan, pasang foto, dibuka order sosis Solo, pengiriman hari Minggu. Nah, dari hari sekarang sampai hari Jumat, Ibu buka order tuh Bu. Nanti yang masuk siapa aja. Si A, 2 pak, si B. Jadi kumpulin dulu ordernya. Nanti kita closing. Kita tutup order hari Jumat. Iklannya begitu. Nah, misalnya tahu-tahu udah masuk tuh. Ada 10 orang. Ada 10 pack. Lumayan kan? Baru kita buat. Nah, begitu. Jadi kita nggak ada resiko stok, Bu. Sesuai pesanan. Tapi kalau Ibu modalnya cukup kuat, kemudian tenaga cukup, itu bisa Ibu stok. Bisa, boleh. Karena ini frozen ya. Kalau frozen lebih stabil, daya tahan lebih tahan produknya bisa sampai 3 bulan, Bu. Jadi aman. Itu Ibu bisa stok, boleh. Produksi kira-kira berapa banyak? Sesuai dengan biasanya proyeksi penjualan. Jadi kalau sudah berjualan, kita lihat 1-3 bulan itu kira-kira berapa orang yang terjual, harus ada data ya Bu. Ibu harus nyatet, jadi dicatat. Minggu ini laku berapa, minggu ini, minggu depan itu laku berapa. Nanti dikumpulin Bu. Dikumpulin, misalnya 1 bulan. Oh 1 bulan ternyata laku 100 pak. Bulan depan aku stok deh 50 pak dulu. Nanti kalau 50 pack-nya udah laku kejual, tinggal sedikit lagi, baru Ibu ini lagi, bikin lagi gitu. Jadi tidak ini ya, tidak kita harus dituntut berkreasi, tetap semangat iklan. Intinya itu aja untuk bertahan. Dan harga disesuaikan ya Bu ya, dengan kondisi sekarang. Baik, itu tanda-tanda kalau bahan akan expire. Tanda-tandanya itu ada perubahan rasa. Ada perubahan rasa. Kalau saya itu kalau udah di luar ya, kalau suhu di luar ini 18 jam sudah agak berbau-bau asam di luar kulkas ya, di suhu ruang. Tapi kalau di frozen itu lama, 3 bulan. Kalau tidak ada mesin untuk perekat, diganti pakai apa ya Bu? Kalau tidak ada mesin sealer itu ada Bu yang jual 100.000 yang bentuknya kayak besi warna biru. Itu ada, saya lihat di Shopee atau Tokped itu cuma 100 ribuan, 100-200 ribu. Itu kalau mesin perekat ya. Kalau Ibu misalnya ada yang pesen nggak lama tuh Bu, nggak harus di stok di freezer, pakai aja Mika yang biasa. Tan, tolong Mika dong. Sama box ada. Box yang itu kontainer. Kalau misalnya hari ini ada yang pesan dikirim besok, Ibu nggak ada plastiknya, pakai Mika aja nggak apa-apa Bu. Ya, kalau ditaruh di freezer seminggu, kalau Mika itu bisa pecah emang. Itu ya Bu ya. Sepertinya sudah waktunya sudah 11.25. Bagaimana Mbak Vika? Oke, siap. Sudah close.
Oke, baik. Ini ya Bu, Mika ini seperti ini juga bisa. Yang seperti ini, Mika kayak ini bisa, boleh dipakai. Ataupun yang seperti ini. Nah, kalau yang ini lebih kuat lagi. Ini yang box seperti ini bisa lebih kuat lagi. Tapi memang harganya lebih mahal. Yang ini bisa 2.000-an satunya. Ya, ibu-ibu kalau tidak ada plastik bisa pakai itu. Baik, itu saja. Sepertinya waktunya kita sudah selesai ini semuanya ya ibu-ibu ya. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita diskusikan tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Sama-sama Mbak Ibu Yati, silakan saya kembalikan. Iya. Terima kasih kepada Ibu narasumber dalam kegiatan terakhir kami di hari ketiga, kue basah dan kue kering. Insya Allah kita akan tetap bersilaturahmi untuk ke jenjang yang lebih privasi lagi. Terima kasih Mbak Vika, terima kasih Mbak Nike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.